Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana Dia selalu mengabulkan doa-doa hambanya yang selalu berdoa dan selalu mengingat kepada Allah gitu. Puja dan puji juga kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Dia tidak senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara Sharecare yang dalam kondisi yang sehat walafiat. Salawat beriring salam juga mari kita panjatkan kepada Nabi akhirul zaman, di mana seorang nabi yang lahirnya saja mengguncangkan alam semesta dan menghebohkan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain tidak bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita para umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman masih segar semuanya, karena hari ini saya Ridho Syaputra, lupa mereka diri, akan menyampaikan dakwah mengenai tentang sedekah dan menjelaskan sedikit apa sih itu sedekah gitu. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu sedekah. Nah, sedekah itu berasal dari bahasa Arab, kata bahasa Arab yang kata kuncinya itu sid. Nah, kata sid itu berarti kebenaran. Nah, sedekah ini merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memiliki banyak keutamaan teman-teman serta manfaat gitu. Dalam melaksanakan sedekah, umat muslim menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya juga masih ada beberapa poin lagi mengenai sedekah, karena sedekah ini sangat luas ya teman-teman maknanya gitu. Sedekah juga merupakan sebuah konsep mulia di dalam Islam yang tidak hanya melibatkan harta, tetapi juga melibatkan hati dan niat yang tulus gitu. Jadi sedekah itu bukan hanya sekedar memberi harta, materi gitu, tapi niat juga penting ya dalam sedekah ini. Oke, next. Berikutnya kita akan membahas keutamaan bersedekah. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan dapat memperbanyak keberkahan dan pahala, juga mendatangkan rezeki. Nah, jadi buat teman-teman yang mau bersedekah, jangan takut miskin ya teman-teman ya. Tetap luangkan aja sedikit rezeki yang teman-teman dapatkan untuk bersedekah gitu. Karena itu ujung-ujungnya juga akan mendatangkan keberkahan, pahala, juga rezeki gitu, diganti sama Allah. Berikutnya, sedekah juga dapat menghapus dosa-dosa, memperpanjang usia, dan menjauhkan kita dari kematian yang buruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga jauh-jauh ya kematian yang buruk gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk bersedekah kalau kematiannya nggak mau buruk gitu. Juga menghapus dosa-dosanya. Selanjutnya, bersedekah juga dapat mempererat tali persaudaraan, memperkecil jurang kemiskinan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, serta memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Nah, dengan kita bersedekah, kita tuh memperkecil kesenjangan sosial mungkin ya teman-teman kalau di bahasa mahasiswanya lah gitu. Oke, next. Nah, melalui praktik sedekah ini, kita sebagai umat muslim dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membersihkan hati, dan turut berperan dalam membangun masyarakat yang lebih baik gitu. Jadi mari kita terus menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih keberkahan dan kebahagiaan maupun di dunia maupun di akhirat gitu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam sedekah. Yang pertama itu ada zakat. Nah, teman-teman udah nggak asing lah dengan zakat gitu. Zakat ini biasa kita keluarkan di hari-hari kayak mau Idul Fitri atau hari-hari besar Islam gitu. Sebagai kewajiban fardu bagi umat Islam yang mampu gitu. Zakat merupakan sedekah yang dihitung dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak. Oke, selanjutnya ada infak. Nah, infak ini memberikan harta atau jasa kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Jadi mungkin teman-teman pernah sekali dua kali perjalanan jauh gitu melihat masjid atau musola di jalan,
yang sedang ada kotak dan megang-megang jaring gitu. Pernah lihat gitu? Nah, itu dia lagi ngumpulin infak gitu buat membangun masjid. Nah, ketiga itu ada sodakoh tadi yang udah kita jelasin di awal. Oke, next buat teman-teman yang tidak tahu tata cara bersedekah, akan saya beritahu ya hari ini ya. Tata cara bersedekah yang baik dan benar. Nah, yang pertama itu ada niat gitu. Jadi sebelum kita bersedekah ya kita harus meniatkan dulu gitu. Nah, niat dalam bersedekah ini hanya untuk mencari ridho Allah. Oke, jadi saya dicari gitu karena saya ridho. Sedekah bukan sekedar memberikan harta, tetapi melibatkan niat yang tulus, ikhlas hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk pamer, untuk ria, nah itu mengurangi nilai estetikanya gitu di mata Allah ya. Kedua, memberi, yang namanya sedekah kita pasti memberi gitu. Kalau nggak memberi ya kita nggak sedekah gitu. Berikan sumbangan berupa materi maupun non materi gitu. Jadi sedekah bukan hanya materi aja teman-teman gitu. Non materi seperti jasa atau nasihat atau masukan itu sebenarnya juga bisa kita anggap sedekah gitu. Sedekah bukan hanya berdampak bagi pemberi, tetapi juga memberikan rahmat dan kebaikan kepada penerima gitu. Dalam memberikan, kita juga berperan dalam menyebarkan kebahagiaan dan kemudahan bagi saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Setelah kita memberi, di tata cara akhirnya ada lupakan teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh harus melupakan apabila teman-teman sudah bersedekah, jangan teman-teman ingat lagi gitu, teman-teman umbar, teman-teman pamer gitu, karena tidak pernah mengingat lagi atas sedekah yang telah diberikan kepada orang lain atau siapapun gitu. Jadi jangan pamer-pamerin gitu. Dalam hadis disebutkan bahwa sedekah yang istimewa dilakukan secara sembunyi. Nah, sembunyi di sini itu maksudnya dalam lelo ya, bukan sembunyi main brondok gitu, peta umpat. Sebagian orang menyumbang secara terang-terangan dengan niat baik, namun perlu diingat bahwa ria adalah sesuatu yang harus kita hindari teman-teman. Oke, next ini kita percepat aja karena waktu yang udah mepet. Manfaat bersedekah bagi muslim. Di sini teman-teman bisa baca ada membersihkan hati dan jiwa, mendekatkan diri kita kepada Allah, pengampunan dosa yang kayak tadi menjauhkan kita dari kematian yang buruk ya teman-teman, ketentraman hati, pemutusan rantai kemiskinan, ada investasi di akhirat. Nah, investasi di akhirat ini udah pasti ya teman-teman. Jadi bukan investasi bodong atau yang gimana-gimana, ini udah dijamin sama Allah ya. Rahmat dan perlindungan dari bencana alam gitu, penguatan ukhuwah Islamiyah, pengajaran nilai-nilai kebaikan, pembersihan harta dan jiwa. Oke, kita udah sampai ke penghujung dari dakwah saya. Ini ada reminder, sedekah bukan hanya sebatas memberikan harta, melainkan sebuah jalan untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan menyebarkan keberkahan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ingatlah bahwa setiap sedekah yang kita berikan merupakan investasi untuk akhirat yang tidak akan terhenti pahalanya. Nah, jadi terakhir marilah kita bermunajat kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan amalan sedekah kita. Jadi buat teman-teman yang masih jarang sedekah, mulai sekarang semoga diperbanyak lagi gitu sedekahnya. Karena membuka pintu kebaikan bagi diri kita dan bagi sesama, serta menjadi sebab tersebarnya kasih sayang dan rahmat di tengah-tengah umat ini. Oke, itu aja sih yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semoga sedekahnya diperbanyak lagi ke depannya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.